Pertama dari sisi make upnya itu kita tidak menggunakan bulu mata tambahan. Bulu mata oke gitu kan? Nggak pakai bulu mata tambahan, kemudian nggak kerik alis, seperti itu Mbak. Jadi tapi tentu saja ciri muslimahnya harus tetap ada. Nah itu cirinya itu ya Mi ya. Ya kebanyakan di situ Mbak, karena yang biayai kan orang tua Mbak. Yang paling membahagiakan itu Mbak, ya bukan ketika mereka datang bayar lah. Bayar Atau mah itu bunga kalau ditebus fotonya berarti fotonya halus. Sama juga. Nok lagi belajar juga tuh. Banok pegang yang di Sindang tuh, dia kan orang Sindang Laut tuh waktu itu. Nah seperti itu. Akhirnya alhamdulillah saya ngajakin yang sekarang jadi Rahma, kemudian Zi, itu kita kursus bareng. Kita kursus bareng lagi untuk ambil ijazah. Terus kira-kira nih Mi, dengan kendala-kendala seperti tadi Umi ceritakan, ini di zaman milenial nih, milenial Bang. Kita mah kolonial ya, kalau milenial. Kolonial. Jadi kolot yang eksis di zaman milenial. Tonton dulu, subscribe dulu, ya deh aja. Halo, assalamualaikum sobat hajat semua. Seperti biasa saya ditemani Deno Siloka, Dodo Cikuray dalam The Hajat Sa. Assalamualaikum Umi. Kita sebetulnya sekarang lagi ngajang Kang Dodo ini di rumahnya Umi Lia Sri Amalia. Ya. Dulunya owner ya Mi ya. dulu emang sekarang Jadi kita juga bertanya-tanya Umi apa kabarnya, terus Umi juga kenapa menghilang dari dunia hajatan. menghilang dari peredaran. Kesibukan Umi apa aja di selama ini, boleh cerita Mi? Iya. Disapa dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat hajat. Iya. Alhamdulillah kabar Umi baik. Semoga teman-teman semuanya juga baik kabarnya ya. Alhamdulillah. Iya, memang seperti yang menghilang begitu ya, padahal tetap ada Abang. Om ya. Ada tapi memang sepertinya pandemi ini dirasakan oleh semua ya, termasuk oleh sama muslimah juga gitu ya. Jadi memang kalau biasanya habis lebaran tuh berapa gitu ya Bay ya, kita sekarang berkurang dan itu pun hanya beberapa item aja gitu, dan makanya mungkin tampak seperti menghilang. Padahal mah ada. Alhamdulillah. Ada. Soalnya kemarin kan kebetulan kita ketemu di satu wedding ya di Kang Hari gitu. Oh betul. Sama beliau ini masih ternyata emang masih nge-make up gitu. Kalau Safa apa kabarnya? Safa itu Om, jadi dua ya. Ini mesti ini juga nih dikabarkan ya sama teman-teman, karena ternyata memang banyak juga Bah, selain Abah sama Om yang nanya tentang Safa ya, ternyata di luaran juga banyak yang nanya. Safa itu kan kita punya salon kecantikannya, perawatan ya, dan kita juga punya weddingnya gitu. Nah, alhamdulillah wedding masih tetap kita jalan Bah, karena kita memang di situ ada misi ya, ada misi. Kemudian kalau salon perawatan ya seperti yang kita ketahui bersama ya. Jadi tidak hanya Safa, mungkin di awal-awal pandemi itu yang memang harus wajib tutup Bah, tutup di awal-awal itu ya. Jadi Safa juga begitu tutup, hanya saja sampai hari ini Safa belum membuka kembali gitu Bah. Tapi kalau weddingnya teman-teman masih ada ya. Masih jalan alhamdulillah. Masih ada. Buat lebaran nanti habis lebaran ini. Iya, lagi ditumpuk dulu kayaknya nih ya. Waktu itu kan saya juga pernah lihat nih ada postingan bahwa Umi ngelelang wadro-wadro yang selama ini dipakai gitu ya. Betul. di Safa Wedding mungkin ya.
Itu emang mau upgrade atau gimana nih? Oh iya. Jadi sebetulnya nih kalau mau buka rahasia dan jurusan Umi IPS Abah. Jadi kita masih memegang prinsip ekonomi, Bah, ya. Ya, prinsip ekonomi. Jadi karena Umi punya tempat yang kata orang sih strategis, Bah. Strategis ya di situ. Kemudian selama pandemi kita tutup. Artinya selama itu kita tidak menghasilkan. Nah, akhirnya kita harus segera mengambil keputusan supaya tempat ini tetap harus produktif gitu. Bagaimana caranya? Alhamdulillah nih, kata betul ya, ketika rezeki kita ditutup satu pintu, Allah buka pintu rezeki yang lainnya, Mbak. Jadi ketika salon perawatan ini mesti tutup nih, Allah bukain pintu-pintu rezeki dari tempat lain. Alhamdulillah. Jadi akhirnya waktu itu Umi harus segera mengambil keputusan karena ini nggak boleh berlama-lama. Konsultasi sana sini termasuk sama dokter juga. Teh jangan dulu buka salonnya karena high risk, Bah. Sementara Safa Muslimah sendiri kita mengambil customer itu enggak customernya dari tengah ke bawah nih, Bang. Sementara kalau kita pakai prosedur kesehatan yang benar-benar memenuhi standar itu biayanya nggak cukup. Ya cukup tinggi sehingga kita harus naikin tuh harga treatment kita dan itu masih belum memungkinkan untuk pelanggan Safa. Akhirnya bismillah karena Umi ada bisnis lain yang itu harus segera kita up ya. Tempat yang tadinya salon perawatan itu kita ganti ya. Alhamdulillah sekarang ada IOA Gold di sana jadi kantor ya, kantor cabang. Kantornya. Ya, kantor cabang IOA Gold. Dari sana ada 4 entitas, ada IOA Club buat gadainya gitu ya, ada PPA Institute untuk trainingnya. Kemudian di sana juga ada AI untuk divisi sosialnya. Nah, ini yang harus segera kita tempuh begitu. Akhirnya Umi ambil keputusan salon kita tutup tapi wedding tetap jalan. Gitu karena katanya Bah ini pandemi belum tahu selesainya kapan gitu. Betul. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah mungkin sampai saat ini kebutuhan para muslimah itu masih bisa di-cover sama salon perawatan yang lain. Ya, alhamdulillah. Artinya tidak terlalu inilah Tidak terlalu kehilangan ya. Kayak gitu. Karyawannya nih yang Karyawannya, nah itu jadi ketika pandemi ini dimulai ya, mereka akhirnya harus kita rumahkan dan alhamdulillah mereka akhirnya nerima order ya, nerima perawatan di rumah jadi kayak home care. Alhamdulillah semuanya sudah jalan gitu ya. Jalan masing-masing mereka dengan bekal keterampilan semasa di salon seperti itu. kalau rezekian lah. Alhamdulillah. Kang Dodoy tadi mau nanya apa kan? Ya kalau pandemi ya, cerita pandemi ya sama kita juga. Kebetulan saya juga awal-awal pandemi itu kan memang studio ya terutama baru buka 2 bulan nih. Cerita ini. Tutup 4 bulan. Sama tutup. Mau ngapain? Ajakan ditutup, studio juga sepi. Sampai komputer segala macam bawa ke rumah. Cuma dibawa ke rumah ngapain? Kerjanya juga nggak ada. Tahu nggak lah maksudnya? Ya salah satu hikmahnya banyak lah ya. Termasuk mungkin The Hajat ini salah satu hikmahnya dari dengan silaturahim ya. yang dikedepankannya ya. Kita silaturahim ya dengan cara seperti ini lebih safety juga mungkin kan, tidak harus berkerumun di tempat ya, betul. Sesuatu tempat lah gitu. Iya Mei, ngomong-ngomong soal Safa rumah cantik muslimah yang di wedding, berarti ada 2 tadi kan ya, yang di weddingnya nih, yang saya pertama kali dia manggilnya Abah sih sama saya. Aku mending dipanggil Om. Berarti itu lu. Ya, yang Abah tahu itu kan emang Umi ngambil jalur di muslimah weddingnya gitu ya. Nah mungkin banyak yang belum begitu tahu begitu dalam tentang salon atau make up wedding yang muslimah gitu. Bahkan mungkin tata cara walimahnya segala macam. Bisa lah Umi ceritakan di sini buat para sobat hajat.
gitu, biar beliau Soalnya lebih unik tahu. dan memang menarik sih buat saya, buat saya pribadi. Iya, unik, segmented dan banget gitu. menurut saya masih jarang di Sangat, khususnya di sangat, sini ya, di sangat kita jarang. ya, gitu, Ah. khususnya di kita. Benar. Bisa Umi ceritakan, silakan. Iya. Abah jadi Om ya. Pernikahan itu kan sesuatu yang sakral, jadi memang Ya, betul, ada tuntunan syariahnya gitu Ya, lah, betul. ada tuntunan syariahnya. Nah, Safa Muslimah ini hadir gitu ya untuk menjadi sebuah alternatif untuk teman-teman yang memang ingin melaksanakan acara walimahnya itu sesuai dengan syariat. Nah, boleh sedikit cerita ke belakang ya, Mbak ya. Nah, karena ini berdasar pengalaman, Om ya. Jadi waktu Umi mau nikah itu nggak nemu. Oh gitu. Jadi bingung pada Latar saat belakangnya itu berarti. Iya. Oh. Jadi latar belakangnya itu, masya Allah. Jadi kita kebingungan. Akhirnya kita mengasih syarat sama perias nanti begini ya oke. Pada hari hanya nggak ada yang jalan sama sekali. Nah, cuman satu aja sih yang kita ikhtiarkan waktu itu. Alhamdulillah. Bajunya bah yang kita bikin sendiri. Bajunya. Jadi baju yang memenuhi gitu syarat, yaitu ya syarat menurut syariat Islam. Nah gitu ya, menurut syariat Islam seperti itu. Alhamdulillah. Nah, semenjak saat itulah jadi kepikiran teman-teman gimana ya setelah aku nih pasti juga mereka nyari bah. Nah alhamdulillahnya ada tuh warisan dari waktu nikah tuh baju. Jadi sejak saat itu jadi baju mau bikin sendiri. Bikin sendiri. Abah kebetulan ini rezekinya itu punya Uwa ya, tuh kakaknya ibu yang beliau tuh desainer di Jakarta ternama juga alhamdulillah. Jadi kita ponakannya dapat jatah baju pengantin sesuai maunya. Nah, jadi alhamdulillahnya itu bisa dimanfaatin sama teman-teman, dari satu teman dipinjam terus ya. Kepikiranlah akhirnya waktu itu, oh ini sesuatu yang menjanjikan, sesuatu yang apa namanya representatif. Bukan representatif apa ya, bagus peluangnya lah ya, sangat bagus peluangnya. Satu itu dari sisi ekonomi, sisi keduanya kita membantu teman-teman yang memang benar-benar ingin bisa melaksanakan syariatnya seperti itu. Nah, yang seperti apa banyak yang harus kita lihat bah, dari mulai wah ini cerita banyak nggak apa-apa nih ya. Nggak. Justru saya pengen banyak tahu loh. Jadi mungkin inti-inti perbedaannya aja nih. Iya. Oke. Kayak misalnya dari mulai dari itu pengantin wanita sendiri itu kan dari mulai atas sampai bawah itu harus seperti apa yang saya. Dalam artian bukan saya aja loh, mungkin sobat saya juga banyak yang belum tahu juga loh. Nah itu kan memang harus disosialisasikan lah ya. Kita juga sama muslim lah ya, maksudnya banyak yang belum tahu intinya sih. Siap. Dilanjut nih. Menarik. Yang pertama dari sisi pengantinnya, Om. Iya. Dari sisi pengantinnya. Kalau laki-laki mah nggak terlalu beda lah ya, yang perempuannya itu. Yang pertama dari sisi make upnya itu kita tidak menggunakan bulu mata tambahan. Bulu mata oke gitu kan. Nggak pakai bulu mata tambahan, kemudian nggak kerik alis, bang, nggak kerik alis. Benar-benar natural. Tapi itulah keterampilannya para perias muslim, tantangannya. Gimana? Walau bagaimanapun pasti pengantin tetap pengen terlihat pangling. Ada naik lah gitu. Iya betul. Namanya juga kan make up. Make up ya, bukan make down ya. Masya Allah. Ya, lanjut deh. Seperti itu Mbak. Jadi tapi tentu saja ciri muslimahnya harus tetap ada. Nah itu. Cirinya itu. Apa ya, sederhananya dapat. Tapi tetap harus dapat feel ininya ya, apa namanya? Pengantinnya auranya lah gitu ya. Aura pengantinnya itu tetap dapat. Gimana caranya itu tetap sederhana, menarik tanpa menyalahi syariat. Itu dari make up. Kemudian dari baju sama aja. Baju yang kita pakai di luar
bukan menjadi pengantin dan ketika menjadi pengantin itu sama. Ya jadi tidak membentuk seperti itu lah, tidak menerawang. Nah, kemudian jilbabnya terulur menutupi dada. Nah, seperti itu. Ini yang muslimah, Mbak. Itu dari sisi pengantinnya. Ya. Kemudian dari yang lainnya adalah misalnya dari sisi acara. Dari sisi acaranya dimulai dari akad nikah. Mungkin sekarang mah sudah banyak ya. Sudah banyak yang melaksanakan seperti contohnya yang melaksanakan akad itu hanya pengantin laki dengan walinya. Si pengantin perempuannya keluar setelah sah. Ya. Oh iya, ya udah. Ya. Sekarang Udah rata-rata seperti itu sih. Alhamdulillah ya. Kemudian dari alur tamu ya, penataan layoutnya mungkin Mbah. Ya, layout tempat resepsi. Tempat gitu. resepsi, ya. Jadi bagaimana tidak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Jadi pemisahan itu. Ini idealnya ya, Mbah ya, yang kita bicarakan. Ini idealnya seperti itu. Secara syariahnya. Nah, Safa Muslimah itu hadir untuk mengajak gitu ya, menyerukan, menyiarkan yang seperti apa sih walimah syar'i itu. Nah, tapi ya sekedar mengajak, Bah. Gitu. Pada pelaksanaannya semuanya kita serahkan kepada keluarga, kepada pengantin gitu ya. Nah, saya ingat sekali nasihat seorang ulama gitu ketika saya baru pertama kali melangkah di profesi ini. Saya minta nasihat beliau, bagaimana nih kalau ada pengantin atau keluarganya yang tidak sesuai nih syariat. Guru saya, beliau mengatakan begini, kita ini adalah daiyah, bukan hakim. Kita ini sekedar mengajak, bukan orang yang menghakimi. Jadi teruslah kamu mengajak pada kebaikan, tapi soal bagaimana hasilnya itu sudah terserah mereka saja gitu. Nah, seperti itu, Bah. Nah, itu sisi ini ya perbedaannya, Bah. Iya, yang lainnya sih insya Allah ya nggak terlalu banyak beda. Mungkin di sisi adat saja kita meminimalisir bentuk-bentuk apa ya yang mendekati pada syirik mungkin ya, begitu ya, yang meminimalisir. Bahkan itu sisi ajakan kitanya meminimalisir, nggak menghilangkan sama sekali. Yang masih bisa kita bahkan kita modifikasi, ya itu alhamdulillah lah dengan sholawat dan sebagainya. Sholawat ya. Begitu. Udah lama ya mensyar'i akan pengantin gitu ya. Dari kapan sih itu? Kita 2003 Om. Udah lama ya. Alhamdulillah ya, berarti berapa tahun? 18 tahun ya? 18 tahun 2003. Itu Mbak 2003. Ada kendala kami. Pasti banyak lah, banyak kendalanya. Iya, 2003 karena memang kita berawal dari bahasa kerennya tuh, Bah. Ini adalah misi dakwah ya, bahasa kerennya. Jadi tantangan kita di awal itu adalah bagaimana menyambungkan komunikasi antara pengantin dan orang tua. Jadi kita ini perias pengantin itu ada di tengah-tengah. Pengantin yang pengen sesuai syariat, orang tuanya yang masih belum ngeh kok beda gitu. Nah, jadi kita nih yang menjembatani bagaimana keinginan anak bisa terpenuhi tapi jangan sampai menyakiti orang tua. Tapi kan pengantin, punten motongnya. Boleh. Tapi kan si pengantin sendiri kan datang ke Safa ini memang dia tuh memang niat pengen nikah dengan syariat itu gitu loh. Dengan syar'i gitu ya. Berarti memang dia udah tahu berarti kan ya. Iya. Iya masih orang tua sih jadi kendala orang tua sih mungkin ya. Intinya mungkin dari penerus komunikasi. Menjembatani komunikasi ya. Gitu. Ya mungkin si pengantin juga tidak bisa begitu kekeh ingin melaksanakan keinginannya. Sementara orang tua juga mungkin karena terkait lingkungan, mungkin budaya dan sebagainya. Nanti sesuatu yang dianggap tidak biasa gitu kan, mungkin gitu. Nah, tugas
tugas Umi dan tugas kita juga ya. Iya. Nah, kalau kita sih memang kenalkan karena gitu. kita biasa mendokumentasikan jadi berbagai adat, berbagai ini juga memang sudah terbiasa itu sih sebenarnya ya. Oh ini di sini kok begini, di sini begini. Kita ngikut aja sih sebenarnya. Ya itu yang disebut ciri sabumi cara sadesa, Oh, Jawa iya. tutung biritna. Jadi memang setiap daerah itu berbeda-beda Oh, iya. adat, beda budaya, beda kebiasaan gitu. Apalagi ini sebetulnya ini bukan budaya tapi sebuah syariatnya Mia. Betul. Umum gitu. Maksudnya umum ya orang muslim ya syariatnya harus seperti ini gitu. Ya memang ini salah satu apa ya yang tadi bilang bahasa kerennya apa tadi saya? Misi dakwah. Eta sih sebenarnya. Dakwahnya itu. Dakwahnya itu loh sebenarnya. Memang banyak loh yang nggak tahu mungkin prosesi pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam tuh dakwahnya di situ gitu loh. Gitu. Berarti terbentuknya emang kendalanya di arah situ ya Mi ya? Ya, kebanyakan di situ Bah, karena yang biayai kan orang tua Bah. Iya. Yang biayai orang tua, anaknya kekeh gitu bagaimana? Kekeh ya benar. Ya, jadi Masya Allah. Dikawinkan mau orang. Iya, nah itu tugas kita di situ tuh Bah. Jadi Masya Allah, kebanyakan sebelum hari H Bah, saya tuh kadang-kadang bukan tidak memfokuskan persiapan pernikahannya. Pernikahan di sini tuh seremonialnya Bah ya. Mereka sering, Umi udah nyampe mana persiapannya? Insya Allah kita persiapkan maksimal ya. Tapi yang justru harus banyak dipersiapkan adalah persiapan ruhiyah saya bilang. Kenapa? Karena disinilah ruhiyah Bah. Oh bukan rupiah. Ruhiyah. Duit aja lupa. Ya, persiapan ruhiyah Bah. Kenapa? Karena suksesnya sebuah pernikahan itu tuh nggak bisa ditentukan oleh vendor. Saya meyakini demikian. Mau vendor yang bagus, profesional, ahli dan lain sebagainya, tapi ada hal-hal lain di luar itu yang menentukan sekali. Saya boleh bilang ini teorinya 80-20 ya. Saya ikutan kajian 80-20. Jadi 100% usaha maksimal kita membuat acara wedding ini bisa berhasil, sukses, itu hanya menyumbang 20% hasil. 100% ikhtiar maksimal kita itu hanya menyumbang 20% hasil. 80%-nya adalah ada kekuatan di luar sana. Berarti memang Ruhnya gitu. Jadi ruh ini yang saya bangun antara ruh pengantinnya, keluarganya, itu yang sering saya banyakin ngobrol. Saya ajakin ngobrol dimulai dari niat kenapa kamu menikah, apa tujuanmu menikah. Udah kesampingkan masalah dana, udah kesampingkan masalah acara gitu. Karena itu Mi yang hilang dari sebenarnya semenjak Umi menghilang itu yang saya rasakan ternyata itu 80% loh Mang. Ruhnya memang pantesan gitu ya. Karena gini yang hilang gitu. Umi sering dulu ya sebelum mengetahui rumus ini gitu. Kita tuh kayak udah maksimal banget. Pas hari hanya coba banyak aja yang ada yang ketinggalan, tiba-tiba ada vendor yang terlambat dan lain sebagainya. Saya bilang ini tahajudnya kurang ini gitu. Iya benar. Itu. Jadi ruhiyah itu memang antara kitanya, uminya maksudnya ini sama pengantinnya juga, sama mungkin sama orang tua juga, keluarga yang lain juga gitu. Semua. Jadi kita tugas kita itu memang di situ lah ya dakwahnya. Satu sih sebenarnya Mbak. Kadang-kadang ya mohon maaf bukan nggak butuh duit ya, bukan. Karena saya yakin rezeki itu sudah Allah jamin gitu. Tidak usah kita terlalu ngoyo untuk ngejarnya itu gitu. Tetapi bagaimana posisi kita, profesi kita ini bisa membawa orang makin dekat sama Allah. Gitu. Dengan apa? Ya dengan profesi ini gitu. Gimana kita bisa tersambung dengan banyak orang, dengan pengantin, dengan keluarganya, dengan orang tuanya, bahkan dengan sesama vendor yang terlibat di acara tersebut itu. Yang paling membahagiakan itu, Bah. Ya, bukan ketika mereka datang bayar lah. Bayar. Atau mau
bunga kalau ditebus fotonya bunga, berarti fotonya halus. Ya. Betul Pak, itu juga seneng kita ya, alhamdulillah dapat rezeki itu, bukan berarti tidak senang banget. Betul. Cuman adalah ketika mereka memeluk, lalu mereka bilang terima kasih Umi, saya menemukan sesuatu hal gitu, satu hal yang membuat ada apa gitu ya, yang membuat mereka bersyukur sama Allah, membuat mereka jadi pengen sujud gitu ya, makasih banget ya Allah dengan pernikahannya itu. Mereka lebih ingat, lebih taat sama Allah gitu. Nah itu sih, masya Allah. Umi berjuang sendiri apa ada juga teman-teman lain yang seprofesi ya, dengan brand-brand lain mungkin gitu? Betul. Yang saya tahu Alhamdulillah. kan ada salah satunya ada Umi Jafar ya, Ji Wedding gitu kan. Iya. Terus dulu sempat ada siapa ya, lupa. Rahma. Oh Rahma ya. Rahma. Itu ya Rahma. Alhamdulillah. Itu ada perjuangan bersama nggak? Ada. Jadi itu awalnya Umi kan 2003 tuh Bah, sudah mulai Allah titipkan amanah itu acara itu mulai naik banget tuh 2010 Bah. Jadi satu hari itu kita bisa berapa tempat gitu. Nah mulai 2003 mulai naik 2010. Iya 2010 7 tahun. tuh udah 7 tahun itu udah mulai keteteran megang sendiri Bah. Jadi akhirnya Berjuang banget berarti 2003 tahun baru rame ya. 2007. Nah 2007 itu saya butuh orang yang ini buat kamu deh gitu, karena saya yakin gini, sebuah syariat itu boleh dibilang gini Mbak, kebaikan itu pasti akan menang gitu. Bahasanya apa ya? Menang tuh kayak perang ya. Itu akan muncul gitu Bah. Jadi kayak gini, pernikahan syariat satu saat nanti itu akan jadi sesuatu yang tren, akan jadi sesuatu yang nge-booming, dan itu akan dikerjain oleh banyak orang, dan setiap pengantin rasanya saya pengen kayak gitu. Saya sudah meyakini itu dari dulu Bah. Nah, maka saya yakin pekerjaan sebanyak itu ya kita bisa, yang namanya pernikahan itu kan nggak pernah ada berhentinya gitu. Ya. Pekerjaan sebanyak itu nggak bisa dipegang oleh sama satu orang gitu. Jadi 2010 itu sejak saya mulai 1 hari 3 itu saya sudah mulai Umi pegang ya yang di sana gitu. Nah Umi Jafar pegang yang di sana gitu. Waktu itu ada Mbak Nok lagi belajar juga tuh. Mbak Nok pegang yang di Sindang tuh, dia kan orang Sindang Laut tuh waktu itu. Nah seperti itu ya. Akhirnya alhamdulillah saya ngajakin yang sekarang jadi Rahma, kemudian Zi, itu kita kursus bareng. Kita kursus bareng lagi untuk ambil ijazah. Karena waktu itu belum belum dapat ijazah sertifikat lah gitu. Ya, yang negaranya ya, ujian negaranya itu kita belum dapat. 2010 kita bareng-bareng. Nah di situ tuh udah mulai alhamdulillah masing-masing Allah titipkan amanah-amanah acara gitu, alhamdulillah. Nah sekarang juga ya mungkin buah lah ya, kita bisa lihat bahwa mungkin sudah mulai menjadi tren ya. Sudah mulai jadi tren ya Om ya. Sekarang artis-artis hijrah gitu kan. Ketemu saya tuh dulu tahun berapa ya Mi? Abah tuh tahun berapa ya, sama siapa? Saya masih coba? ingat kok. Saya masih di Biang Lala waktu itu. Iya. Yang enggak. Sama Yudi. Saya sebelum itu, biar tahun berapa? 2011. Berarti sekitar 2010-an mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Waktu itu kita sempat ngobrol nih di sela-sela acara hajatan. Jadi ingat lagi keruh tadi, Mi. Bahkan beliau sama saya juga sama vendor foto gitu. Tetap berdakwah loh. Kita diskusi dan kita berdakwah. Mudah-mudahan saya bisa lebih lempeng lagi. Memang bukan cuman sama dengan kepada pengantin dan keluarganya. Ketika ada kesempatan waktu untuk mengobrol ya obrolnya itu seputaran dakwah inilah gitu ya. Nah waktu itu saya pernah bilang juga bahwa suatu saat ini tren hijab ya, hijab apa muslimah yang syar'i gitu ya, akan menjadi sebuah tren gitu. Dan ternyata memang terbukti di tahun 2013-an mungkin ya, 2013 2014 banyak banget yang
permintaan mungkin ya. Permintaan. Awalnya dari permintaan pengantin. Walaupun bisa jadi mereka bukan ingin menerapkan, mungkin ingin sih ingin, cuman tidak sepenuhnya syariat gitu ya. Minimalnya ya udah hijabnya aja dulu gitu kan. Hijabnya dulu. Bahkan sekarang yang saya lihat mohon maaf ya pengantin wanita yang pada kesehariannya belum berhijab juga ketika akad mereka ingin berhijab. Betul. Dan mudah-mudahan setelah akad Dan- ke sana terus Dan berhijab. tidak hanya hijabnya aja, prosesi akad nikah pun Iya, sekarang udah udah mulai jadi trending syariah. kan dipisah gitu. Iya, mulai Saya syariah. pagi-pagi biasanya mau tetap makeup, saya selalu tanya, teteh ijab kabulnya nanti mau disandingkan enggak? Nanti aja setelah sah katanya. Setelah sah. Rata-rata seperti itu sekarang. Masya Allah. Sudah menjadi ini. Berarti memang ada perjuangan bareng ya Mi ya sampai ya alhamdulillah sih sekarang juga memang masih ada ya, masih eksis. Terus kira-kira nih Mi dengan kendala-kendala seperti tadi Umi ceritakan. Ini di zaman milenial nih. Milenial Bang. Kita mah kolonial ya. Kalau milenial Kolonial. Jadi kolot yang eksis di zaman milenial. Ini katanya zaman milenial nih Mi ya. Apakah itu tadi kan Umi bilang bakal menjadi minimalnya menjadi tren aja dulu gitu kan. Sekarang memang sudah mulai menjadi tren. Nah, apakah kendala-kendala seperti tadi yang kebentur dengan budaya, dengan apa namanya ciri sabumi cara desa itu akan mulai kira-kira gitu, akan mulai menghilang atau bisa lebih diterima atau gimana kira-kira? Iya. Kalau Umi meyakini jadi kita tidak hanya bergerak sendirian. Bahkan sekarang yang sudah mulai berdakwah tuh artis-artis kan yang jadi trend center tuh artis biasanya. Iya. Ketika artis-artis hijrah itu mulai menerapkan syariah, itu seolah menjadi sebuah ini juga sebuah solusi bisa atau bahkan yang membantu kendala-kendala tadi memang sedikit demi sedikit itu menghilang gitu dan terminimalisir bahkan ini para pendakwah gitu kan, jadi kita tuh nggak main sendiri. Betul. Para pendakwah terus berdakwah, artis-artis sudah ngasih contoh gitu. Jadi saling mendukung gitu. Nah kalau berbicara tentang bagaimana tren ke depan itu sebenarnya kan kita itu saya pernah mendengar ya, tren akhir zaman itu memang trennya memang pada kerusakan jadi memang akan terlihat banget mana yang kalau sesuai syariat banget, kalau yang enggak banget gitu. Jadi nggak setengah-setengah. kontras banget ya. akan Kontras begitu banget. akan begitu jadi dua-duanya akan saling berlomba begitu. Nah itu udah jadi kayak sunatullah. Nah kita tuh akan di mana gitu. Nanti kita akan mau Jadi dimana? kita akan memposisikan diri ada di mana? Ada di mana gitu. Nah karena keyakinan kita bahwa sesuatu yang baik itu yang akan Allah tolong, maka kenapa tidak gitu. Saya ingat banget dulu tuh jilbab panjang itu, inget gak ya? Susah banget di sekolah aja kayak gimana gitu Ya jujur sih nih, saya waktu kuliah aja takut nih ngeliat. ya. Nah Takut gitu. takut ya. Jadi ya karena banyak yang bilang waktu itu musim teroris atau apa. Bisa terus ya. Gara-gara itu gitu. Jadi ya memang kita jadi takut gitu ya. Cuman sekarang ya alhamdulillah. Enggak sekarang jadi trending loh. Jadi beneran. Iya. Ya alhamdulillah istri saya juga. Jadi Dia trending loh. itu sebuah bukti. Iya. Sesuatu yang dulu tuh asing gitu, Tabu sekali gitu ya. tabu, satu saat karena ini sebuah kebaikan itu akan mulai terlihat gitu, mulai bisa diterima, dan itu satu buah optimisme bagi kita gitu ya. Dan saya mengajak bahkan tidak hanya perias-perias yang memang sudah concern di yang sesuai syariah gitu ya. Teman-teman yang memang belum concern ke sana, ayo kita belajar bareng-bareng. Karena apa? Karena klien kita tuh udah yakin membludak dan Tuh. Sobat hajat khususnya para mua. Para salon kosong. Insya Allah katanya gitu. Umi akan membludak Insya Allah, permintaan gitu ya, Mi ya. Amin.
Kita harus siap Saya loh. aminin. Ya. Bah, ingat lagi satu lagi nih, Bah. Ini saya ingin menularkan energi optimis positifnya itu ya. Bahwa dulu itu kita kan softly banget, Safa. Dan waktu itu kita sempat boleh dibilang kita dibully sebagai perias. Masa ngerias pengantin kayak gitu. Gitu ya. Tapi itu di tahun keberapa saya didatengin oleh klien-klien yang nggak pakai jilbab, mohon maaf ada bertato, tapi kekeh pengen dirias sama saya. Saya bilang saya bukan ahlinya teh gitu, dan itu luar kota dua-duanya bah, luar kota dua-duanya. Terus banyak perias di sini yang bisa sesuai dengan keinginan teteh. Enggak, pokoknya saya mau make upnya Safa. Itu kenapa? Karena Safa itu simpel, meureun ari di kota mah ya, Bah ya. Nu simpel teh yang dipakai gitu pada saat itu, Bah. Sampai itulah yang membuat Safa gamang teh, geningan Abah mungkin pernah ngerasain Safa gamang gitu. Itu gamangnya bukan kenapa-kenapa, karena kita nerima klien yang banyak tapi permintaannya kita bingung. Make upnya Safa tapi yang lainnya nggak Safa gitu. Jadi artinya pengen make up yang softly flawless apa ya? Flawless. Cuma bukan karena pengen syariah gitu ya, Mia. Ya, jadi memang yang lainnya masih tetap kayak gimana. Dan sekarang jadi trending. Sekarang jadi tren. Iya. Flawless itu Semakin jadi kesini trend. semakin tren. Dan saya menyadari banget, dan itu tingkat kesulitannya memang. Maka saya ingat banget, saya makasih banget nih sama Adam, Adewa, itu yang dari dulu mensupport saya. Umi tetap di tempat situ. Umi harus jadi sesuatu yang nomor satu lah pokoknya. Umi harus ngisi seminar di Indonesia. Kumaha carana cenanya eta make up nu syariah teh bisa jadi nomor satu cenah gitu. Oh iya ya. Pokoknya Umi yang udah punya karakter sendiri itu jangan dibuang, jangan ngikut sama yang lain. Masya Allah. Hatur nuhun Aa. Ya itu Abah. Jadi ternyata memang gitu ya. Sunatullahnya tuh sesuatu yang baik itu akan digiring pada akhirnya menjadi sesuatu yang bisa diterima gitu, Bah. Berjuang terus berarti. Insya Allah. Semangat. Semangat berarti Masya berjuang Allah. terus, berdakwah, mensiarkan. Jelas misinya. Iya, Misinya jelas. Terus apa namanya? Iya, berarti emang mau berjuang juga ya. Emang misinya kan. Saya penasaran sebenarnya. Enggak, iya. Kemarin menghilang berarti memang karena pandemi, ya kan? Kirain saya memang menghilang. Ini ada buku. Nah, cerita itu sedikit. dia oleh-olehnya ini yang saya tahu. Cerita tentang buku. Dari menghilangnya ini kok tiba-tiba jadi penulis. Iya, tiba-tiba bukunya yang nongol gitu loh. Yang muncul. Iya. Cerita Masya tentang buku Allah. ini. Jadi Bah, Om ya.